Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada hadis selanjutnya. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mu'minin yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, awwalu ma budi'a bihi ru'ya as-salihah fin naumi, bahwa pertama kali ma budi'a bihi, dimulainya dengan nabi itu, dimulainya bihi dengan wahyu itu, pertama kali ialah ar-ru'ya salihatu fin naumi, mimpi yang baik di waktu tidur. Rasulullah sebelum menerima wahyu, mimpi yang baik di waktu tidur. Fakana la yara ru'ya, dan beliau tidaklah bermimpi, yara ru'ya, melihat sesuatu dalam mimpinya, illa ja'at misla falaqis subhi, beliau tidak mimpi kecuali melihat bahwasanya telah datang kepada beliau seperti falaqis subhi, terbitnya fajar di waktu subuh. Setelah bermimpi demikian, beliau tsumma hubbiba ilaihil khala'u, dijadikan cinta pada beliau itu kecintaan berkhalwat, bersendirian, menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira'in, dan beliau berkhalwat, bersendiri di Gua Hira. Fayatahannatu fihi, beliau di dalam di Gua Hira tersebut, dalam penyendiriannya itu, yatahannat fihi, beribadah, menyibukkan diri dengan beribadah padanya. Wa huwa at-ta'abbudu, yaitu tahannat itu ialah beribadah al-layaliya zawatil adadi, beberapa malam yang terbilang, qabla ayanzi'a ila ahlihi, sebelum dia pulang ke rumah keluarganya, wa yatazawwadu lidzalika, kemudian mengambil bekal, pulangnya itu untuk mengambil bekal, makan, minum, jadi bukan bertapa, tetapi
seperti sebagaimana selayaknya manusia, makan, minum, dan beliau mengkhususkan waktunya untuk beribadah padanya. Tsumma yarji'u ila Khadijata, kemudian setelah habis bekalnya yarji', dia kembali kepada Khadijah istrinya, fayatazawwadu limithliha, kemudian mengambil bekal lagi seperti semula, begitu bolak-balik di antara Gua Hira dengan rumahnya. Hatta ja'ahul haqqu, sampai datanglah kepada beliau kebenaran, yaitu wahyu. Wa huwa fi ghari Hira'in, beliau ketika datangnya wahyu pertama itu berada di Gua Hira. Faja'ahul malaku, maka waktu itu datanglah kepada beliau satu malaikat. Faqala iqra, maka malaikat itu menyatakan kepadanya, bacalah. Qala ma ana biqari'in, malaikat itu menyatakan aku tidak bisa baca. Rasulullah menyatakan aku tidak bisa baca, karena memang beliau buta huruf, ummi, buta baca, buta tulis. Riwayat ini membuktikan memang beliau itu adalah buta baca, buta tulis. Aku tidak bisa membaca, kata beliau. Fa'akhadhani faghattani, maka malaikat itu ketika mendengar pernyataanku bahwa aku tidak bisa membaca, dia pun mengambil aku dan mendekap aku. Hatta balagha minnil jahda, sampai aku betul-betul terengah-engah atau kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian dilepas lagi aku. Faqala iqra, yang kedua malaikat itu bilang bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa'akhadhani faghattani at-thaniyata, maka malaikat itu mengambil aku dan mendekap aku untuk yang kedua kalinya. Hatta balagha minnil jahda tsumma arsalani, sampai aku betul-betul kepayahan. Setelah itu aku dilepas lagi. Faqala iqra, yang ketiga malaikat itu mengatakan bacalah. Faqultu ma ana biqari'in, fa'akhadhani faghattani tsalisata tsumma arsalani. Maka malaikat ketika aku mengatakan aku tidak bisa membaca, malaikat itu pun mengambil aku dan kemudian mendekap aku yang kedua, mendekap aku yang ketiga. Tsumma arsalani, kemudian beliau malaikat itu melepaskan aku. Faqal, maka malaikat itu setelah 3 kali mendekap aku dan 3 kali memerintahkan kepadaku untuk membaca, maka malaikat itu membacakan beberapa ayat
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat-ayat pertama yang turun kepada beliau. Dan beliau menceritakan kejadiannya ini setelah tentunya beliau telah menjadi Rasul. Jadi beliau tahu bahwa yang datang kepada beliau itu malaikat setelah menjadi Rasul. Tetapi waktu kejadian itu, waktu beliau mengalami kejadian itu, nggak tahu kalau itu malaikat. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan Al-Qalam, mengajarkan manusia apa yang mereka tidak mengerti. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun segera pulang setelah mengalami itu. Dengan kejadian itu, dengan mendapatkan 5 ayat pertama tersebut, yarjufu fuaduhu, hati beliau sangat gentar, sangat takut. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasulullah SAW langsung masuk kepada Khadijah. Faqala zammiluni. Rasulullah menyatakan, selimuti aku. Fazammaluhu, maka Khadijah pun menyelimutinya hatta zahaba anhu ar-raw'u, sampai hilang rasa raw', takut yang dahsyat yang membuat panas dingin. Takut yang dahsyat itu membuat panas dingin sehingga terasa dingin, minta diselimuti. Ketika sudah tenang, faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabara, maka barulah Rasulullah memberi kabar kepada Khadijah tentang apa yang telah terjadi, apa yang beliau alami. Kata Rasulullah, laqad khasyitu ala nafsi, aku sungguh takut kalau aku itu kerasukan jin. Jadi beliau takut kalau yang datang itu bukan malaikat, tapi yang datang itu ialah jin. Wahai yang tidur, ini majelis ilmu, bukan majelis tidur, ya. Nah, kalau majelis tidur di tempatnya sendiri. Iya, Rasulullah memberitahu kepada Khadijah bahwa beliau sangat takut kalau yang datang itu jin dan merasuki beliau, karena memang tidak dikenal di kalangan masyarakat Arab Quraisy, masyarakat Arab jahiliyah, adanya malaikat datang kepada seseorang, ya,
berita adanya malaikat datang pada seorang itu hanya dikenal oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Aku sungguh takut mengenai diriku. Faqalat Khadijatu, maka Khadijah menenangkan suaminya. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin sama sekali demi Allah. Tidak mungkin Allah itu akan menghinakan kamu selama-lamanya. Kata Khadijah meyakinkan suaminya. Innaka latasilur rahim. Bagaimana Allah akan menghinakan kamu dengan kemasukan jin, sementara engkau itu adalah orang yang sangat terkenal suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan engkau suka membantu orang yang kesusahan atau membawa beban berat. Wa taksibul ma'duma, dan engkau membantu orang yang kesulitan, kekurangan. Wa taqrid dhaifa, dan engkau suka untuk menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau membantu orang yang dirampas haknya untuk mendapatkan kembali haknya. Engkau membantu orang yang lemah untuk mendapatkan haknya. Begitu Khadijah menyebut-nyebut kebaikan beliau untuk membesarkan hati beliau. Fantalaqat bihi Khadijatu, maka akhirnya Khadijah mengajak beliau. Intalaqat bihi, berangkat bersama beliau, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah, sampai ke rumahnya saudara misannya Khadijah, anak paman Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra pamannya Khadijah. Wa kana imra'an, dan Waraqah ini adalah seorang qad tanassara fil jahiliyati, telah menjadi Nasrani di masa jahiliyah, kemudian belajar Injil, belajar Taurat, belajar bahasa Ibrani, karena orang Arab yang masuk Kristen pada zaman itu atau menjadi Nasrani itu harus belajar bahasa Injil, yaitu bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal ini ahli bahasa Ibrani. Akhirnya dengan itu dia belajar Injil dan dia menjadi seorang Nasrani yang ahli Injil. Ya. Di zaman jahiliyah itu kalau orang belajar Injil dikatakan orang kelompok intelektual. Makanya Yahudi dan Nasara itu dianggap oleh orang-orang Arab jahiliyah sebagai kaum intelektual. Sedangkan orang Arab yang tidak belajar Injil, Taurat, dinamakan ami,
orang awam yang dalam keadaan tidak ada ilmu. Waraqah bin Naufal ini anak pamannya Khadijah, paman dari ayah, itu adalah seorang yang telah menjadi Nasrani di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah, bahwa Waraqah ini menulis kitab dalam bahasa Ibrani, menulis surat sampai mampu menulis surat dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injili ma sya'allahu ayyaktuba, dan dia menulis Injil sebanyak apa yang Allah kehendaki untuk dia tulis. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan Waraqah ini adalah orang tua yang telah buta. Perhatikan kitabnya. Orang tua yang telah buta. Faqalat Khadijatu, maka Khadijah pun menyatakan, ya ibna ammi, isma' min ibni akhik, wahai anak pamanku. Khadijah mengatakan pada Waraqah, wahai anak pamanku, dengarkanlah berita dari anak saudaramu, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terus diceritakan kepada Waraqah apa yang dialami di Gua Hira itu. Faqala lahu Waraqatu, maka Waraqah menyatakan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibna akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a, maka Rasulullah memberitakan kepada Waraqah tentang apa yang dilihatnya di Gua Hira. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah menyatakan kepadanya, hadan namusu, ini adalah an-namus. An-namus itu dari bahasa Ibrani yang maknanya orang yang membawa berita rahasia tetapi isinya khair, baik. Akhirnya menjadi bahasa Arab. An-namus sahibus sir fil khair, orang yang membawa berita rahasia tetapi baik isi beritanya. Tapi kalau al-jasus sahibus sir fil syarr, yaitu orang yang membawa berita rahasia tetapi jelek. Yang asalnya ini dari bahasa Ibrani. Kalau para syaitan yang datang ke dukun-dukun itu namanya al-jasus. Yang kemudian istilah sekarang al-jasus itu intel terjemahannya. Tapi asal maknanya al-jasus itu para syaitan yang datang ke dukun-dukun untuk membawa berita-berita jelek kepada si dukun ini. Kemudian si dukun ini membuat ramalan-ramalan tentang apa yang akan terjadi. Itu jasus. Tapi kemudian perkembangan bahasa Arab akhirnya belakangan jasus, al-jasus itu ialah artinya intel, yang suka ngelongok-ngelongok, ngintip-ngintip orang yang sedang diawasi. Begitu. Ya.
Kata Waraqah, ya bna akhi, kata Waraqah, hadzan namusu, yang datang kepada kamu itu bukan al-jasus tetapi an-namus, orang yang membawa berita baik atau makhluk yang membawa berita baik. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah telah turunkan ia kepada Nabi Musa. Nah, sehingga An-Namus ini menjadi istilah nama bagi para malaikat Allah yang turun kepada para nabi-nabinya. Karena para malaikat Allah itu yang turun pada Nabi membawa berita-berita baik. Sedangkan para syaitan dari kalangan jin yang turun kepada para dukun-dukun itu membawa berita jelek. Ya. Kemudian dikatakan oleh Waraqah, ya laitani fiha jad'an, wahai seandainya lah aku di masa engkau telah mendapatkan wahyu ini dalam keadaan masih muda, masih kuat. Jada'an itu sungguhnya istilah pada asalnya bagi orang Arab untuk memberi nama hewan yang masih cempe, kambing yang masih cempe, sapi yang masih cempe, itu jada namanya. Akhirnya kemudian karena perkembangan bahasa ini menjadi istilah tentang kepemudaan, usia perkasa. Kata Waraqah, wahai betapa bagusnya seandainya aku masih mempunyai usia perkasa. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Betapa bagusnya seandainya aku masih hidup ketika kaummu nanti mengusir engkau. Kaget Rasulullah. Loh, kaumku akan mengusir aku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum, apakah mereka kaumku akan mengusir aku? Aneh Rasulullah. Karena beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya. Beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya oleh kaumnya, oleh Quraisy. Apalagi beliau adalah cucunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah pimpinan Quraisy dan seluruh Arab yang sangat dimuliakan. Dan beliau sebagai seorang yang dikenal sebagai yang sangat baik akhlaknya dan dicintai oleh kaumnya. Aneh, masa iya kaumku akan mengusir aku? Begitu. Qala na'am, maka Waraqah menyatakan ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi, tidak akan datang kepada seorang pria pun sama sekali seperti apa yang telah datang kepadamu dengannya itu, illa udiya, kecuali pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Ya, tidak akan datang wahyu kepada seorang pria pun sebelum engkau kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya. Engkau akan dimusuhi oleh kaummu. Wa in yudrikni yaumuka, seandainya aku masih bisa menangi
hari-hari ketika engkau dimusuhi oleh kaummu, ansurka nasran mu'azzara, pasti aku akan membela engkau dengan pembelaan yang mu'azzara, yang artinya pembelaan yang kuat untuk melawan permusuhan kaumnya. Begitu Waraqah memberi persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepadamu itu malaikat, bukan jin. Ya. Karena itu berarti kamu adalah nabi. Waraqah kemudian tentu orang kedua yang beriman setelah Khadijah, atau bahkan menurut pendapat ahli sirah yang lainnya, Waraqah adalah orang pertama yang beriman sebelum Khadijah beriman. Khadijah bintu Khuwailid melihat Waraqah, meyakinkan bahwa ini adalah malaikat. Khadijah ikut beriman, ya, mengikuti jejak saudara micannya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Tsumma lam yanshab Waraqatu, kemudian lam yanshab yaitu lam yalbat, tidak berapa lama setelah itu Waraqah antufiya, meninggal dunia setelah beriman. Karena setelah turunnya wahyu pertama itu wafataral wahyu, terputus wahyu selama 3 tahun. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diyakinkan oleh Waraqah bahwa engkau adalah nabi terakhir itu. Setelah beliau merasa yakin bahwa beliau adalah nabi terakhir, terus putus wahyu 3 tahun, waktu yang lama, sehingga beliau sangat resah, sangat sedih. Diberitakan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuhri rahimahullah, itu Rasulullah sempat pula naik ke bukit-bukit, kemudian sempat pula hendak menerjunkan dirinya karena merasa telah dibatalkan kenabian yang semula sudah turun kepada beliau. Dan setiap beliau naik ke bukit begitu, kemudian mau menjatuhkan dirinya dari bukit itu, Jibril datang kepada beliau langsung menyatakan, anta nabi, anta alal haq, engkau nabi dan engkau di atas kebenaran. Balik lagi beliau. Setelah berapa lama timbul lagi keresahan itu. Oh, barangkali karena saya tidak pantas jadi nabi sehingga dibatalkan oleh Allah kenabian itu. Berbuat begitu lagi beberapa kali demikian. Demikianlah memang proses Allah mendidik nabinya untuk mempunyai kepribadian kuat dalam menerima wahyu, untuk kemudian beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian riwayat berikutnya, an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau,
wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, dan Jabir menceritakan tentang fatratil wahyi, terputusnya wahyu. Faqala fi hadithihi, maka Rasulullah menceritakan dalam ceritanya itu, baina ana amshi, ketika aku sedang berjalan setelah berlalu masa 3 tahun ya, id sami'tu sautan minas sama'i, ketika itu aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu ra'si, aku pun mendongakkan kepalaku ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi. Ternyata tiba-tiba aku dapati malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira itu. Aku lihat dalam keadaan duduk di kursi, posisinya di antara langit dan bumi. Jadi mengawang di udara, duduk di atas kursi. Faru'ibtu minhu, maka aku takut lagi dari malaikat itu. Faraja'tu, maka segera aku pulang. Fakultu, maka aku katakan, zammiluni, zammiluni. Dalam riwayat lain, dattiruni, dattiruni. Sama maknanya zammiluni dengan dattiruni, yaitu selimuti aku, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan kepada beliau ayat yang kedua. Nah, coba jarak antara ayat pertama dengan ayat kedua 3 tahun. Ya, yaitu Allah menyatakan 5 ayat kedua, yaitu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah engkau dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan hendaknya engkau membesarkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan hendaknya engkau mensucikan bajumu. Warrujza fahjur, dan hendaknya engkau jauhi berhala atau perbuatan-perbuatan jelek. 5 ayat kedua yang turun kepada beliau. Kata para ulama, 5 ayat pertama itu adalah pengangkatan kepada beliau, SK pengangkatan beliau sebagai nabi. 5 ayat kedua ini SK pengangkatan beliau sebagai rasul. Ya. 5 ayat pertama yaitu surat apa? Al-Qalam, Al-Alaq, yang menyatakan SK pengangkatan Allah kepada yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kemudian setelah 3 tahun baru datang surat keputusan pengangkatan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu kalimat apa yang menunjukkan beliau sebagai Rasul? Qum fa'anzir,
bangunlah engkau dari tidurmu dan beri peringatan umatmu. Begitu. Fahamiyal wahyu wa tataba'a. Setelah turunnya 5 ayat kedua ini tadi, hamiyal wahyu wa tataba'a, wahyu pun terus menerus berdatangan kepada beliau dan berturut-turut, tataba, berturut-turut. Begitu. Begitu yang diberitakan oleh Nabi tentang proses beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian riwayat selanjutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Dari Ibni Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau tentang firman Allah Ta'ala di surat Al-Qiyamah ayat ke-15 sampai 18. La tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan dengannya lisanmu, lita'jala bihi, untuk engkau tergesa-gesa dengannya. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu Ibnu Abbas belum lahir ketika turun ayat-ayat pertama ini. Abdullah bin Abbas itu lahirnya 3 tahun menjelang hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, Ibnu Abbas masih berusia 3 tahun. Ya. Dikatakan di sini bahwa Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu yu'aliju minat tanzili syiddatan. Yu'aliju maknanya ialah sangat serius, sangat perhatian, yu'alij, terhadap apa yang turun kepada beliau, at-tanzil, apa yang turun kepada beliau, syiddatan, dengan sangat perhatian. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, dan beliau itu adalah termasuk orang-orang yang suka menggerakkan kedua bibirnya. Jadi begitu Jibril membacakan ayat, ikut beliau menirukan bacaan Jibril itu, karena perhatian beliau yang sangat kuat kepada ilmu yang turun kepada beliau, ya, sehingga kemudian fa'anzalallahu azza wa jalla la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, jangan engkau menggerakkan dengan bacaan Al-Quran ini lisanmu untuk engkau tergesa-gesa menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kamilah yang mengumpulkan hafalan di dalam dadamu, di dalam ingatanmu, kami yang mengumpulkannya, dan kami yang akan membimbing engkau untuk membacanya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan panjang pendeknya bacaan itu, sehingga tidak keliru.
jangan engkau khawatir untuk lepas dari hafalanmu, karena kami yang akan menjaga hafalanmu dan menjaga bacaanmu tentang apa yang turun kepadamu itu, sehingga ketika turun ayat, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, kalau sudah selesai utusan kami untuk membaca ayat-ayatnya, barulah engkau boleh mengikuti bacaannya. Nah, begitu jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan jaminan tidak akan lupa daripadanya, langsung diingat pada pikiran beliau, pada ingatan beliau, dan Allah sendiri yang membimbing lisan beliau untuk membaca dengan benar bacaan Al-Quran itu. Qala jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'u. Kata Ibn Abbas, Allah yang akan mengumpulkan ayat-ayat itu untuk engkau hafal di dadamu dan untuk engkau membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maka ketika utusan kami membacanya, fattabi' qur'ana, selesai membacanya utusan kami, baru engkau ikuti bacaannya. Fattabi' qur'anahu, qala, kata Ibn Abbas, fastami' lahu wa ansit, dengarkanlah bacaan itu, wa ansit, dan perhatikan. Dengar itu belum tentu memperhatikan. Dengar dengan ngantuk-ngantuk, ya, itu juga mendengar namanya. Tetapi dengar dengan memperhatikan itu betul-betul akalnya mengikuti bacaan itu huruf per huruf. Itu namanya ansit. Ya. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian biar kami sendirilah yang akan menerangkannya. Yaitu kata Ibn Abbas, tsumma inna alaina an taqra'ahu. Kemudian kamilah yang akan membimbing engkau untuk membacanya. Jadi bacaan Nabi ketika mendiktikan, mengimlakkan ayat itu yang baru turun itu kepada para penulis wahyu dari sahabat beliau, itu betul-betul dibimbing langsung oleh Allah. Tidak ada yang terluput sama sekali. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Abbas, ba'da dzalika, setelah peristiwa itu, setelah adanya teguran dari Allah ini, idza atahu Jibrilu, apabila Jibril mendatangi beliau membacakan wahyu yang turun kepada beliau, ayat-ayat Quran, fa idzan talaqa Jibrilu istama'a, beliau mendengar dengan penuh perhatian apa yang dibacakan oleh Jibril, tidak diganggu bacaan Jibril itu dengan dipotong-potong dengan bacaan beliau seperti semula.
tapi didengar dan diperhatikan. Fa'idan talaqa Jibrilu, kalau Jibril sudah pergi, qara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Dibacalah, baru dibaca oleh Nabi sebagaimana dibaca oleh Jibril. Persis seperti bacaan Jibril. Terus ditulis oleh para penulis wahyu. Ya. Nah, maka juga di sini membuktikan hafalan Quran itu memang anugerah dari Allah. Ya. Oleh karena itu yang merusakkan hafalan Quran itu ialah apa? Maksiat. Perbuatan maksiat kepada Allah itu yang akan merusakkan hafalan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi malam sudah saya sampaikan apa? Hati beliau sudah dicuci ketika beliau masih usia 3 tahun, sehingga beliau amat benci kepada kemaksiatan, dan dengan itu Allah menjaga hafalan beliau terhadap setiap ayat yang turun kepada beliau. Demikian ahlul Quran pun, kalau dia menghafal Al-Quran itu, bila dia sertai hafalan itu dengan menjaga diri dari maksiat, ya, menjaga diri dari pelanggaran-pelanggaran syariah, maka hafalan itu akan semakin kuat. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Ibni Abbas pula radhiyallahu anhu yang Allah telah meridai beliau, qala, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nasi, adalah orang yang paling dermawan. Tangannya itu ringan untuk bersedekah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Dan beliau itu adalah kondisi yang paling beliau dermawan itu ialah ketika bulan Ramadan. Beliau memang adalah orang yang ringan tangan dalam membantu dan bersedekah. Beliau ringan tangan, tabiatnya demikian. Dari bapak beliau, kakek beliau, terus turunannya memang turunan orang yang dermawan. Ya. Tetapi yang paling kelihatan tabiat kedermawanan beliau kalau masuk bulan Ramadan. Itu sangat kelihatan kedermawanan beliau. Bulan Ramadan itu hina yalqahu Jibril alaihi salam. Ketika Jibril menjumpai beliau, ini kalau bulan Ramadan khusus. Biasanya murojaah hafalan Quran Jibril itu kalau di luar bulan Ramadan sekali 2 kali dalam setahun. Murojaah. Memeriksa kembali hafalan yang tentang ayat-ayat yang sudah diturunkan kepada beliau. Tetapi di bulan Ramadan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana, Jibril mendatangi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Qur'ana. Jibril terus darusan Quran, bertadarus Quran dengan Nabi. Nabi membaca Quran, mengulang hafalannya. Jibril mendengar dan Jibril membaca Al-Quran, Nabi mendengar. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadu bil khairi minar rihil mursalati, adalah orang yang paling segera, paling ringan untuk berbuat kebaikan, lebih cepat daripada angin. Ya, untuk bersegeranya kepada kebaikan itu menunjukkan betapa senangnya beliau kepada kebaikan. Itu saking bersegeranya beliau dalam meraih kebaikan, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nah, ini kesan yang dipahami oleh Ibnu Abbas dari tingkah laku beliau, ya, khususnya di bulan Ramadan. Nah, maka coba kita lihat bagaimana pemeliharaan Allah terhadap wahyu Allah yang turun kepada beliau dalam bentuk Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ketika masih usia kanak-kanak, sebelum sempat terkena dosa, sebelum balik, itu sudah dicuci dulu hatinya dengan air Zam-Zam. Operasi kilat dilakukan terhadap beliau. Kemudian ketika beliau mulai mendapat wahyu, itu dipelihara oleh Allah, termasuk dipelihara oleh Allah bacaan-bacaannya. Kemudian juga Allah menugaskan Jibril untuk melakukan murojaah hafalan, penelitian kembali hafalan setiap tahun 2-3 kali. Tapi di bulan Ramadan itu full, tiap malam terus murojaah itu. Nah, ini meyakinkan dan memastikan kepada kita, ya, bahwa Al-Quran benar-benar dijaga sejak diturunkan sampai hari kiamat. Ya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.